saya udah nanya-nanya kok ke kepala sekolah yang udah pensiun, ke guru yang udah pensiun ini. Kalau study tour itu gimana sih? Ya biasalah pada pengen ada sekolah kan pernah main, pengen main gitu kan enak gitu. Kalau misalnya ada study tour kan kita bisa ikut kayak gitu gratis kepala sekolah sama guru-guru mungkin ngajak anaknya atau apa kayak gitu. Saya nanya kok saya wawancara itu latar belakang ini bisa ada lebihnya nggak kalau study tour? Ya kadang-kala ada katanya, ada yang dapat 150.000 tuh per guru. Lumayan. Iya, terus ada kepala sekolahnya ada lebih lah kalau kepala sekolah kayak gitu. Nah, saya semakin enggak lah jangan gitu daripada nih orang di satu sisi orang tua merasa keberatan. Terus belum nih yang kayak gini, mending kalau misalnya prosedurnya itu bagus lah ya, mobilnya terjamin, kelayakannya ada kan. Panitia saya yakin nggak ngecek yang kayak gitu juga kan. Itu buktinya ini kejadian gitu. Terus mobil tampilannya bagus, Discovery gitu, ternyata kan nggak bagus juga, ada kecelakaan ya kayak gini kan apa sih lagi. Mending kalau niatnya untuk pengalaman, orang tuanya pengen ngajaknya anak main, silahkan aja main sama orang tuanya kan bisa, nggak usah kolektif. Karena apa, saya udah tanya juga. Terus ya bisa nggak kalau orang yang nggak punya duit nggak ikut? Ya bisa aja, tapi kan malu anak saya kalau nggak ikut katanya. Minder gitu. Iya. Ini kan problem juga. Jangan dikira mereka yang ikut study tour itu juga punya duit, enggak, karena takut dibully juga sama teman-temannya, minder. Karena masa saya tuh berangkat. Iya gitu. Nah, ini kan kebaikan kalau menurut saya. Sehingga saya sejak bulan April udah ngeluarin itu. April tahun ini. Iya, tahun ini Ngeluarin. Sehingga di Purwakarta tidak ada satupun yang berangkat. Kalau ada yang bandel itu sanksinya apa? Kan hanya surat edaran tanpa ada ikatan diberikan sanksi, biasanya bandel. Ya, saya akan panggil kepala sekolah. Kenapa nggak mengikuti kebijakan dinas? Kalau kepala dinas aja sudah nggak diikutin kebijakannya, apa dia mau bikin sekolah sendiri atau gimana? Termasuk swasta juga kan harusnya taat. Karena sekolah swasta itu kan dalam ketentuannya harus mengikuti kebijakan dinas pendidikan. Dan kalau enggak kan bisa kita sebut izin operasional. Kalau sekolahnya sekolah orang kaya, yang sekolahnya itu di dalamnya orang kaya semua. Sebenarnya kita ada klausul-klausul surat edaran kita yang membolehkan dengan catatan sekolah itu misalnya sudah punya kerjasama dengan salah satu sekolah di Yogyakarta, dan itu udah terjalin lama, udah direncanakan sebelumnya gitu, karena ada praktek baik lah yang ingin dicontoh gitu. Itu membolehkan asal terencana dengan baik. Kalau sekolahnya, isi sekolahnya tuh orang kaya semua. Ya. Naik mobilnya juga mobil yang paling VIP. Ya. Terus naik pesawat, jet pribadi misalnya, boleh nggak tuh? Biasa kan kalau dilihat dari latar belakang, itu kan pertama latar belakangnya adalah keluhan orang tua. Oke. Udah gugur berarti kan sekolah kayak ini. Ya. Yang kedua itu adalah ada best practice, ada capaian yang ingin dicapainya itu jelas, gitu. Maksud tujuan itu jelas, gitu. Terus kelayakan yang seperti itu kan ditempuh. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, andai kata walaupun secara umum hampir tidak ada. Dan kita juga nggak boleh melarang-larang orang yang mempunyai kapasitas yang cukup, gitu, nggak. Mereka kemudian kita larangkan, setiap orang beda potensinya. Iya. Walaupun kalau di kabupaten hampir tidak ada yang seperti itu. Makanya karena hampir tidak ada, jebret aja larang. Nah, terus kemudian begini Pak, ini analisis saya. Sekarang itu terjadi paradok kalau menurut saya. Paradok pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana? Anak sekolah-sekolah orang kaya di Jakarta. Mohon maaf ya, kalau dari sisi aspek dia genetikanya kebanyakan kan keturunan Cina, ya kan? Keturunan Cina. Kalau ngomong agama, kebanyakan agamanya Kristen atau Buddha, kan gitu kalau ngomong agama ya. Nah, kan Bapak tahu Purwakarta. Di saat menjelang liburan, mereka diantar oleh orang tuanya ke Bojong, Pasanggerahan.
ya kan? Ke apa namanya? Tajur, kampung Tajur. Atau ke Salem. Iya, iya, yang dari kota itu ya. Dari kota. Ya. Dikirimlah ke situ oleh Ya, orang tuanya. benar. Disuruhlah dia tinggal di rumah bersama warga. Dia harus ke sawah, ke kebun. Dia itu dari musim liburan ini menanam, musim liburan ini panen. Ya. Nah, itu anak-anak yang kelas menengah loh. Ya. Taruhlah orang-orang yang Ya. cukup. Ya. Nah, orang-orang yang punten hari ini Ya. punten, bukan berarti merendahkan nih. Ya. Yang orang tuanya pas-pasan karena saya ngurus nih, Mang Mamat budakna kudu piknik ke Jakarta. Kan saya ngalamin. Sini. Oh, SD itu teh. Ya. Kemudian yang lain juga sama. Anak-anak orang yang hidupnya berat, pas-pasan, lain. Ya. Motor, bro. Ya. Ya. Mobil, Ya. piknik. Ya. Gimana tuh keadaan hari ini pendidikan? Iya, paradok orang kota itu Orang cenderung kota yang menengah, ya orang kota menengah ya sekolah-sekolah yang kita bilang sekolah unggul. elit lah mungkin ya. Itu mereka pada datang ke desa, nginep di desa, baur dengan orang-orang desa kan seperti itu ya. Sementara orang-orang kita yang biasa-biasa dia malah pergi kemana gitu. Dan cenderung gini biasanya sekolah-sekolah yang elit-elit itu yang dari Jakarta pergi itu terprogram Pak. Itu terprogram. Itu ada betul target-target pembelajarannya apa gitu untuk mereka. Dan yang sekolah-sekolah gitu itu biasanya hanya sebatas ini aja main walaupun nggak semuanya ya. Ada juga mungkin sekolah yang mempersiapkan tapi rata-rata seperti itu. Nah, ini yang harus dikritisi oleh kita. Yang saya tanyakan tadi, ini apa sih targetnya, tujuannya apa sih? Apakah hanya karena pengen pergi gitu, kemudian kalau dikumpul-kumpulin jadi murah, ada selisih atau seperti apa gitu? Nah, di situ kalau saya sih melihatnya lebih mendalam lagi. Jangan-jangan ke depan anak-anak kelas menengah itu makin terdidik, Ya, dari sisi mentalitas Ya. semakin baik, ya, kemudian makin visioner, ya, karena dia berada di sekolah yang mahal, Ya. kurikulumnya juga memadai, bahkan Ya. merdeka banget, ya, ya kan? Kemudian perencanaan pendidikannya dalam setahun terprogram dengan baik. ya, Nah, sekolah-sekolah kita Ya. yang sekolahnya orang-orang kampung, ya. Memang sih, bagaimana kalau PR kualitasnya makin pemerintah. menurun? Kemudian di sekolah yang punten ya, di sekolah-sekolah kita pemerintah Ya. ini gurunya juga para takut sekarang Ya. sama muridnya, sama Ya. orang tuanya. memang itu yang jadi kegelisahan kita bahwa sekarang itu ke depan itu bisa terjadi disparitas. Disparitas itu kesenjangan. Perbedaan yang semakin jauh antara pendidikannya orang-orang kaya yang anak-anaknya masuk pada sekolah yang sistemnya bagus, walaupun mahal dia bayar, terprogram dengan baik dengan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja di situ dihuni oleh anak-anak kelas menengah ke bawah. Ini dikhawatirkan jika pemerintah tidak segera mengambil inovasi kebijakan yang strategis untuk minimal nggak ketinggalan jauh bisa ngikutin itu repot. Gitu. Sekolah-sekolah pemerintah diintervensinya terlalu banyak. Ya, Satu, diintervensi pemerintah. ya, Dua, kadang diintervensi orang ngaku ormas. ya, Tiga, diintervensi ngaku wartawan. ya, Empat, diintervensi ngaku LSM. Ya. Lima, diintervensi oleh tokoh. ya. Enam, diintervensi oleh orang tuanya. Di tengah serba kekurangan, kurang guru lah, kurang sarana prasarana lah gitu. Ini problem. Jadi sementara sekolah-sekolah elit mana ada yang berani ganggu-ganggu orang datang. Ke elit nggak ada pemeriksa dalam tuh datang ke Iya. dalam. Nah, kemudian ini juga Pak, ini kan harus dipikirkan oleh kita. Nah, Bapak berani lah mengambil tindakan walaupun dibully. Hmm. Ini problem hari ini kan pemimpin kepala desa itu kan takut dibully. Hmm. Walaupun kebijakannya Hmm. benar, Ya. karena takut dibully nggak jadi. Akhirnya pendidikan mengikuti arah Ya. siapa yang bully. So, gimana caranya itu Ya. menghadapi itu? Ya, kita harus bisa menjelaskan ke semua orang bahwa maksud tujuan kita, kebijakan kita seperti apa. Ini harus dijelaskan. Termasuk ke LSM-LSM itu yang biasa mengganggu seperti itu. Jadi saya sih targetnya orang ngerti apa yang kita lakukan. Karena bisa jadi mereka seperti itu nggak ngerti atau udah ngerti tapi nekat. Yang kayak gitu mah nggak bisa ditolerin. Kita harus diakan betul.
Nah, kemudian kepala dinas. Kepala dinas kan sehebat apapun punya visi, kalau nanti bupatinya tidak setuju bagaimana? Ya, itu problemnya. Itu yang sering saya sampaikan kalau ada kunjungan dari tempat lain, kalau sekitar rakor, karena mungkin dinas, mungkin apapun itu kalau apalagi seperti dinas pendidikan yang pasukannya banyak seperti itu untuk mengkonsolidir lembaga, mengkonsolidir ke bawah aja butuh waktu tidak cukup setahun. Bisa dibayangkan kalau misalnya kepala dinas di dinas pendidikan atau dinas apalah, dinas pendidikan yang begitu banyak dikasih waktu setahun itu nggak akan bisa mengkonsolidasikan diri ke dalam. Nah, ini Pak, Bapak punya visi, Ya, punya gagasan pendidikan, diyakini bahwa itu merupakan rule pendidikan, Ya. karena Bapak kan dokter di bidang ilmu pendidikan. ya, Tapi kalau di kita ini kan politik, Pak. ya politik. Kalau pimpinan Bapak Ya, tidak mengamini ya, apa yang Bapak jalani, ya, pimpinan Bapak mengamini tuntutan Ya. kelompok, ya. bagaimana, Pak? Ya itulah pentingnya mempunyai pemimpin yang punya visi, mempunyai komitmen, mempunyai integritas. Itulah demokrasi kita yang mengkhawatirkan. Ya, demokrasi itu harus demokrasi yang berkebijaksanaan. Demokrasi oke dipilih oleh kebanyakan orang, tapi yang dipilih itu harus orang-orang yang mampu memimpin, yang mempunyai wisdom, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai visi yang baik. Kalau enggak, bahaya negara ini.